Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianisa Febrianti. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini akan mempresentasikan tentang dasar farmakologi. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada definisi farmakologi, definisi farmakognosi, lalu yang kedua ada definisi obat. Poin yang ketiga itu ada asal-usul obat. Lalu poin yang keempat itu tentang farmasi. Memasuki poin yang pertama yaitu definisi tentang farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon yang berarti obat dan logos yang artinya ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat yang bersifat fisika dan kimia, cara pemberian, perlakuan tubuh terhadap obat tersebut, dan efek yang dapat ditimbulkan dari pengkonsumsian obat tersebut. Poin yang kedua itu tentang definisi obat. Obat merupakan zat yang berasal atau yang dibuat dari tanaman, hewan, atau zat lainnya yang berguna untuk mencegah, mendiagnosis, meringankan gejala penyakit, membasmi kuman penyebab penyakit, atau menyembuhkan luka. Lalu poin yang ketiga itu ada asal-usul obat. Zaman dahulu, obat yang digunakan sebagian besar itu berasal dari tanaman. Orang-orang zaman dahulu mencoba menggunakan bahan dasar dari berbagai jenis tumbuhan, batang, atau akar tumbuhan. Kebiasaan ini diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, sehingga dinamakan dengan obat tradisional atau biasa kita sebut dengan jamu dan juga herbal. Selanjutnya itu ada definisi farmakognosi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang pembuatan obat alami yang berasal dari tanaman atau hewan yang melalui berbagai uji. Pada abad ke-20, awal mula penemuan obat itu dari obat sintetis, yaitu asetosal, yang ditemukannya kemoterapika berupa sulfonamid pada tahun 1935. Lalu itu ada penisilin pada tahun 1940 yang merupakan bagian terpenting dari perkembangan dunia farmasi. Selepas tahun 1995-an, obat-obatan sintetis itu tidak digunakan kembali karena telah banyak penemuan-penemuan obat yang baru, sehingga obat-obatan sintetis tersebut terdesak dan obat-obatan yang baru lebih manjur dan modern. Jadi, dalam membuat atau menciptakan suatu obat yang digunakan untuk menangani suatu penyakit, kita tuh harus melakukan percobaan dan penelitian terlebih dahulu yang tidak main-main, melainkan berdasarkan pada alasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kita harus mengetahui efek apa yang ditimbulkan oleh obat tersebut terhadap tubuh kita. Maka kita mempelajari ilmu yang disebut dengan farmakologi klinik. Sedangkan untuk upaya kita dalam mencegah atau mengobati penyakit yang membahas tentang penggunaan obat itu terhadap berbagai penyakit, yaitu farmakoterapi. Selain obat mempunyai manfaat bagi kesehatan tubuh kita, ternyata obat juga ada mempunyai dampak buruk apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan atau tidak sesuai dengan takarannya, melainkan ada efek yang dapat merugikan tubuh kita dan berakibat fatal, yaitu obat yang bersifat racun. Lalu poin yang keempat itu ada farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Dengan demikian, kita dapat memperoleh obat secara tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.